adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kondisinya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Meskipun kita ibadah hari ini dari rumah masing-masing, tapi tidak masalah. Dimanapun kita ada, kita bisa beribadah kepada Tuhan ya. Oke, sebelum kita memulai untuk membahas firman Tuhan, kita siapkan dulu pembacaan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Boleh dibuka Alkitabnya di Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Oke, kalau sudah dapat bacaan Alkitabnya, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Bapak karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, karena Engkau masih memberikan kami anugerah nafas kehidupan ya Bapak. Dan meskipun pada hari Minggu ini kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Bapak Engkau tetap menginginkan kami untuk selalu datang kepadamu, untuk selalu beribadah kepadamu dalam kondisi apapun. Kami bersyukur ya Bapak karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di kehidupan kami, sehingga kami masih bisa beribadah pada hari ini ya Bapak. Kami sudah menyiapkan bacaan Alkitab kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, besertalah bersama kami ya Bapa di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, sudah dapat ya pembacaan Alkitabnya, kita akan baca dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38 dengan judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, kalau misalkan kita lihat dari pembacaan Alkitab hari ini, sebenarnya sudah cukup jelas ya kalau Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk tidak menghakimi. Nah adik-adik, kitab Lukas ini itu adalah kitab Injil yang di dalamnya tuh isinya tuh menceritakan tentang karya-karya Tuhan Yesus selama hidupnya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau adik-adik lihat kitab Lukas, lihat dari awal, nah nanti adik-adik bisa lihat nih judul-judulnya ya dari setiap pasal itu tuh karya-karyanya Tuhan Yesus di semasa hidupnya. Dan untuk Lukas 6 ini itu adalah beberapa nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus yang diajarkan ke banyak orang gitu. Nah, untuk di ayat 37 sampai 38 mengenai hal menghakimi. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, adik-adik tahu yang namanya hakim? Ya. Kalau misalkan adik-adik belum tahu yang namanya hakim, akan ceritain dulu nih. Jadi di Indonesia gitu, kalau misalkan ada orang jahat, ada orang yang bikin kesalahan, mereka akan dijatuhin hukuman ya, apalagi misalkan hukumannya apalagi jika kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu adalah kesalahan-kesalahan yang berat. Misalkan mereka mencuri atau mungkin mereka melakukan hal berat seperti membunuh orang. Nah, mereka kan kalau misalkan itu ketahuan, itu kan akan diproses dan nantinya akan dihukum kan? Nah, proses-proses untuk mereka akhirnya memperoleh hukuman, nah itu tuh ada yang namanya proses pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu ada orang yang berperan sebagai hakim. Ya, ada banyak orang yang dengan tugasnya masing-masing yang berperan di pengadilan, tapi salah satu yang penting tugasnya itu adalah tugas hakim. Nah, jadi hakim itu tugasnya adalah mereka akan pelajarin dulu kasusnya seperti apa, dipelajarin kasusnya, terus habis itu mereka akan menjalankan proses persidangan ya, pengadilan, dan di situ hakim itu akan mengajukan akan melihat proses sidangnya itu dengan cara gali fakta-faktanya. Jadi sebelum dijatuhin hukuman, orang ini tuh akan ditanya-tanya banyak hal dulu untuk nentuin oke, hukumannya berapa lama, oke, hukumannya seberat apa. Nah, itu tugas hakim. Nah, dan seorang hakim itu mereka harus bisa jadi orang yang adil. Yang namanya adil itu kan berarti berat sebelah ya, nggak berat sebelah, nggak membela yang satu,
nggak bikin yang namanya orang salah jadi benar. Ya salah, benar ya benar. Itu tugas hakim, dan dia harus orang yang profesional, yang memang benar-benar menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawabnya dia. Itu tugas hakim. Nah, sekarang kalau ada hakim, ya di dunia ini kalau ada hakim, kenapa Alkitab bilang kok nggak boleh menghakimi? Nah, terus maksudnya apa, Kak? Nah, yang dimaksud di sini hal menghakiminya itu, ini secara negatif. Kalau tadi tugas hakim itu kan positif ya, baik ya. Tugas hakim yang tadi itu adalah dia mau menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, tugasnya seperti itu dan harus adil. Nah, kalau menghakimi yang di sini, itu menghakiminya justru yang sebaliknya, yang cenderung tidak adil. Dalam artian gini, kenapa Tuhan bilang kita nggak boleh menghakimi? Karena sebenarnya kita pun sebagai manusia itu banyak sekali kesalahan. Kita pun manusia masih berdosa, setuju nggak adik-adik? Nah, terus kita manusia berdosa, kita mau menghakimi orang lain juga yang berdosa. Loh kan sama-sama orang berdosa, terus apa hak kita buat menghakimi orang lain? Nah, contohnya gini mungkin, menghakimi yang jelek itu contohnya begini. Misalkan kalian di sekolah ya, kalian kan pasti ada teman ya. Nah, misalnya kalian mau main, mau play date gitu ya sama teman-teman. Misalkan kamu punya geng, kalian mau hangout keluar, mau main bareng-bareng. Misalnya ya. Nah, terus abis itu ada satu teman kalian yang nggak pernah bisa ikut keluar, yang selalu nggak bisa aja pokoknya. Nggak boleh sama orang tua, kayak gitu ngomongnya. Terus kalian lama-lama kesel ya, namanya kalian ngajakin pergi, terus teman kalian nggak pernah bisa, kalian kesel. Kalian bilang, nggak asik temenan sama kamu selalu nggak pernah bisa mau ikutan main sama kita gitu. Udah, kamu nggak usah gabung sama geng kita lagi, udahlah, kita udah nggak mau join sama kamu, kayak gitu misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kalian menghakimi dia sebagai anak yang nggak gaul, sebagai anak yang nggak asik karena nggak pernah bisa ikut keluar. Nah, ternyata kalian nggak tahu kenapa orang tuanya nggak bolehin dia pergi. Misalkan orang tuanya punya aturan sendiri, dan ternyata teman kamu ini itu punya sakit asma dan kalian nggak tahu. Ternyata dia punya sakit asma dan cukup parah, dan kalau kecapean itu dia bisa drop. Nah, gimana tuh kalau misalkan ternyata pas kalian lagi pergi sama dia tiba-tiba asmanya kambuh, dan posisinya kalian nggak tahu kalau dia ada sakit asma. Kalian panik nggak? Nah, pasti kan ada kemungkinan akan panik ya. Nah, itulah jadi kalian jangan sampai menghakimi dia kalau dia tuh anak yang nggak gaul cuman karena dia nggak boleh keluar sama orang tuanya, dan apalagi kalian nggak tahu alasannya bahwa dia nggak boleh keluar karena dia punya sakit asma. Nah, kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai adik-adik jadi orang yang main hakim sendiri. Nah, contoh lainnya misalkan kalian baca-baca berita misalnya, melihat ada kasus orang pencuri motor dipukul oleh massa. Orang yang nyuri motor dipukulin sama orang-orang yang di sekitarnya, begitu orang lain itu tahu bahwa itu pencuri. Nah, menurut adik-adik itu setuju? Adik-adik setuju apa enggak? Kalau misalkan orang jahat melakukan kesalahan terus dipukulin sama orang banyak, kalian setuju apa enggak sama hal itu? Nah, kan dia buat salah, jadi boleh dong dipukulin sama orang. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak mengajarkan kita untuk seperti itu. Yang namanya orang itu pencuri motor itu bikin salah. Kalau warga negara yang dia taat sama Tuhan, dia akan telepon polisi, ya, akan diamanin dulu orang itu, atau enggak minimal dia telepon polisi lah, ngelaporin kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Karena bukan tugas dari orang itu untuk menghakimi. Polisi pun tugasnya bukan untuk menghakimi kan. Polisi kan tugasnya mengamankan, membantu, membuat aman. Jadi polisi pun nangkep, bukan menghakimi kan. Nah, jadi semua ada tugasnya masing-masing. Bukan tugas masyarakat untuk mukul, untuk main hakim sendiri. Nah, justru harus melakukan hal yang sesuai dengan yang seharusnya. Telepon polisi, nanti biar polisi yang urus lebih lanjut lagi. Kayak gitu, itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa manusia sering main hakim sendiri. Nah, kenapa nggak boleh menghakimi? Karena ya yang tadi kakak bilang, kita pun manusia itu masih melakukan banyak kesalahan, ya kan? Terus misalkan contoh lainnya, main hakim itu bukan cuma yang contoh kayak tadi ya.
Main hakim sendiri tuh seperti misalnya kalian udah ngerasa kalian diri yang paling benar. Paling benar, misalnya gini. Misalnya kalian ngelihat teman kalian bikin salah, ya, terus kalian negor dia, oke, negor nggak apa-apa, tapi jangan jadi sombong. Misalkan kalian ngerasa diri kalian benar, teman kalian salah, jangan jadi sombong dan menghakimi dia. Misalkan bilang, gimana sih kamu bikin salah terus gitu, nggak pernah ke gereja ya, nggak pernah diajarin ya sama kakak sekolah minggu kamu harus kayak gimana, kayak gitu. Nah itu kan sombong ya. Jadi itu juga contoh dari kalian merasa kalian paling benar. Terus misalkan kalian punya pendapat, misalkan lagi kerja kelompok punya pendapat, terus kalian merasa kalian pingin pendapat kalian itu yang diikutin, maunya benar sendiri. Nah itu juga nggak boleh. Jadi balik lagi, kenapa kita nggak boleh menghakimi sendiri? Karena kita pun manusia yang berdosa, kita juga masih bikin salah ya. Nah adik-adik, kalau misalkan kita lanjutin pembacaan kita di Lukas 6 ini dari 37 sampai 42 ya, adik-adik bisa lihat ya. Yang di ayat 41 Tuhan Yesus ngomong gini, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Maksudnya gini, orang tuh cenderung lebih gampang melihat kesalahan orang lain sebelum kita melihat apakah diri kita sudah benar apa belum. Nah, adik-adik ingat nggak minggu lalu kakak Nius ya, kakak Cornelius Delili memberikan renungan untuk kita introspeksi diri ya, menilai diri kita, apakah kita sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan, apakah kita menyakiti teman-teman kita, apakah kita menyakiti orang tua kita, menyakiti orang-orang di sekitar kita introspeksi diri. Nah, di ayat 41 ini nunjukin kenapa kamu melihat selumbar di orang lain tapi kamu nggak ngeliat balok di depan mata. Jadi udah ngelihat yang jauh di sana tapi depan mata sendiri nggak dilihat. Kesalahan sendiri kita nggak tahu. Kita bilang orang, itu orang tukang bohong ya, itu orang ya centil ya, tapi sendirinya kamu tukang bohong. Kamu nggak mungkin nggak pernah bohong kan? Pasti kan kalian pernah bohong juga. Tapi kalian ngomongin orang gampang banget. Jangan sampai jadi orang seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Di ayat yang ke 36, ayat 37 ya. Salah, 38. Jadi di ayat 38 di yang bagian terakhir itu ditulis, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ya, apa yang kalian pakai untuk nilai orang lain itu akan dinilai juga ke diri kalian. Kalian bilang, orang itu nggak suci karena dia tukang bohong, karena dia bandel, suka ngelawan guru, menghakimi. Oke, mungkin itu fakta, tapi bukan part kita untuk menghakimin. Nah, kakak baca di renungannya Sabda Bina Teruna, ada cerita tentang Agnes Monica, tentang artis. Kalian tahu ya artis Agnes Monica? Jadi Agnes Monica itu artis yang dari dulu dia udah berkarya, udah lama banget, dan dia tuh karyanya cukup bagus, cukup terkenal banget malah. Dan Agnes Monica pernah bilang gini, bukan tugas kita di dunia ini buat menghakimi orang lain. Tugas kita itu adalah kita berkarya sebaik-baiknya ya, untuk bisa ujung-ujungnya mengembangkan diri kita sendiri, dan nanti akhirnya hasil itu bisa kepake untuk orang lain. Jadi maksudnya gini, dia mau bilang bahwa ya ngapain kita menghakimi orang lain, karena kita pun kan masih salah ya, masih punya banyak kesalahan. Pokoknya daripada menghakimi, mendingan kita melakukan karya-karya yang lain, yang ujungnya karya-karya itu bisa baik buat diri kita sendiri, tapi bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi itu juga bisa buat akhirnya berguna buat orang banyak. Nah, itu tugas kita di dunia, dan ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau adik-adik jujur, kalau adik-adik baik, kalian tidak main hakim sendiri, itu kan menggambarkan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita bisa nunjukin ke lingkungan bahwa kita anak Tuhan, orang Kristen, punya kelakuan yang baik. Kita memuliakan nama Tuhan. Lagi kalau adik-adik sering datang ke PT, ya, ibadah terus lalu dengar firman Tuhan, tapi kalau di dalam kenyataannya tidak dilakukan kan, itu tidak ada artinya. Betul ya? Nah, sekarang kalau misalkan kasih ngomong begini, terus kalau misalkan ada orang salah, kita diam aja ya Kak? Kita nggak boleh menghakimi kan? Apa kita nggak boleh tegur Kak? Nah, itu beda ya.
menghakimi itu kan tadi kakak bilang, kita main menilai orang lain tanpa tahu juga faktanya apa. Dan kita main menyalahkan orang lain tanpa kita introspeksi diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan kalian ngelihat teman kalian bikin salah, atau mungkin kakak adik kalian bikin salah, bukan berarti kalian nggak boleh tegur. Justru kalian harus mengarahkan dia ke arah yang lebih baik. Ya, ada di ayat nih, kalau kalian buka Matius 18 ayat 15, ya, di situ dibilang, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Perlu di-highlight, tegurlah dia 4 mata. 4 mata berarti cuma berdua ya. Jadi bukan diomongin ke orang lain kesalahannya dia, bukan diomongin, bukan malah digosipin kesalahannya dia, tapi ngomong langsung sama orangnya. Justru itu di Matius 18 ayat 15 disarankan seperti itu. Kalian harus menegur teman kalian yang bikin salah secara 4 mata, bukan diomongin ke orang lain ya, supaya dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi tegur boleh, mengingatkan boleh, justru harus saling mengingatkan. Teman kalian ada yang sering gak datang PT karena terlalu sibuk nonton kartun mungkin, atau mungkin terlalu sibuk main game di hari Minggu. Ya, kalian boleh mengingatkan, tapi bukan menghakimi. Bukan diomongin ke orang lain terus menghakimi. Dia gak suci banget sih, dia gak baik banget sih, gak pernah datang PT. Nah itu kan jadinya arahnya salah. Kalian gak mengingatkan orangnya langsung, tapi kalian ngomongin kesalahan dia ke orang lain. Itu yang gak boleh. Jadi di sini diingatkan bahwa jangan main hakim sendiri. Jangan merasa paling benar. Makanya bukan berarti kalian gak boleh negur orang, gak boleh negur teman kalau dia bikin salah, tapi tegurlah secara benar, tegurlah dengan cara yang tepat. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi itulah poin dari pembacaan Alkitab hari ini. Kakak harap kita semua bisa sama-sama meminta tuntunan Tuhan Yesus selalu untuk bisa melakukan ini. Ini mungkin bukan hal yang mudah mungkin bagi adik-adik, tapi mungkin juga ada yang ngerasa, oke kak, ini mudah buat aku lakukan. Gak apa-apa. Yang penting selalu minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan dari Tuhan untuk bisa membantu kalian melalui hari-hari kalian di aktivitas atau di pergaulan kalian. Baik, itu firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu kepada kami yang mengajarkan kami untuk tidak menghakimi orang lain ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk kembali introspeksi diri kami sendiri, melihat diri kami terlebih dahulu, dan tidak menilai orang lain tanpa mengetahui faktanya ya Bapa. Karena kami sadar ya Bapa bahwa kami pun adalah anak-anak yang masih sering melakukan dosa. Kami tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kami juga mohon ampun ya Bapa apabila di dalam masa kehidupan kami sebelumnya kami pernah berbuat dosa dan kami menghakimi orang lain juga ya Bapa. Besertalah bersama kami ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami menyadari ya Bapa begitu banyak godaan di dalam hidup kami yang mau menghalangi kami untuk melakukan sabda-Mu ya Bapa. Karena itu kami mau mengajak Engkau, mengundang Engkau ya Bapa untuk hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dalam kami mengaplikasikan untuk tidak menghakimi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.